Shalom, perkenalkan nama saya Trisha Pangemanan dari kelas A7 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. A. Proses pengembalian dan pemulihan kerugian negara oleh jaksa pada tindak pidana korupsi. Dalam proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan kerugian negara oleh jaksa pada tindak pidana korupsi mengenai prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian pemulihan kerugian negara atau pengembalian hasil tindak pidana berupa aset. Januari 2007 berpendapat berupa pengembalian aset dan kerugian negara dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administrasi atau politik berdasarkan pendapat Purwaning M. 1. Pengembalian kerugian negara melalui proses pidana melalui jalur pidana kejaksaan. Tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai berkekuatan hukum tetap. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: A. Penelusuran harta kekayaan, penelitian dan pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana. Upaya pada pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1-2 KUHP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyidik dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari pelacakan harta kekayaan tersangka terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan dengan penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset dan hubungan dengan perbuatan yang dilakukannya oleh tindak korupsi. B. Penyitaan aset harta kekayaan. Setelah disusun terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset atau harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa, harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. C. Penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. D. Eksekusi melaksanakan putusan pengadilan. Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum kewenangan dan juga pada pidana dengan uang pengganti untuk melakukan eksekusi, dan kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan negara-negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. B. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika terjadi korupsi di dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadi masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Fakta dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoretik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa tindak korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial.
korupsi akan menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, prestasi, kekuasaan, dan lain-lain. C. Bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek yang paling negatif negara tersebut ialah kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, baik dalam hal negatif. Yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda dalam masyarakat. Dengan terjadinya tindak korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa tindak korupsi yang terjadi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Maka sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab itu akan terjadi bila generasi muda suatu bangsa yang keadaannya seperti itu. Bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. D. Bahaya korupsi terhadap politik. Jika kekerasan politik yang dicapai oleh tindak korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik, praktik tindak korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politik, dan lain-lain juga akan dapat menyebabkan rusaknya kekuasaan. Penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan otoriter atau menyebarkan tindak korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial akan terjadi bila pertentangan antara penguasa dan rakyat. E. Bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Dalam penunjakan pelaksanaan proyek korupsi yang terjadi, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Penelitian empirik dan transparansi internasional yang menunjukkan bahwa tindak korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi di suatu lembaga, seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman, dan lain-lain biaya yang tidak perlu. F. Bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga dapat menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi. Dalam birokrasi, hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap dengan melakukan tindak korupsi di mana-mana. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial di masyarakat, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.